Kiai Haji Abdul Latif Majid lahir pada Jumat Pahing tanggal 15 Agustus 1952 di Kedunglo, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Beliau juga merupakan anak laki-laki tertua dari 14 bersaudara di dalam keluarga Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf dan istrinya Hajah Sofia. Selama 9 bulan berada dalam kandungan ibunya Hajah Sofia, melakukan puasa sampai melahirkan putranya, yaitu Abdul Latif Majid. Beliau hidup di lingkungan keluarga yang taat beragama. Terlebih, kedua orang tuanya sangat memperhatikan perkembangan keagamaan dan pendidikan anak-anaknya. Kiai Haji Abdul Latif Majid tumbuh dewasa di lingkungan pondok pesantren Kedunglo Al-Munadoroh yang didirikan oleh kakeknya, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Sejak kecil, beliau telah dipersiapkan oleh ayahnya, Kiai Haji Abdul Majid, sebagai kader penerus bapaknya. Masyarakat sekitar pondok pesantren Kedunglo Al-Munadoroh mengenal Kiai Haji Abdul Latif Majid dengan sebutan Gus Latif. Ketika beranjak dewasa pun, beliau sudah dikenal sebagai cendekiawan yang teguh, menegakkan kebenaran, dan beliau adalah pemuda yang senang bergaul dengan siapapun. Kiai Haji Abdul Latif Majid memiliki wajah yang sangat tampan, kulitnya putih bersih dan bercahaya, memancarkan aura ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifat santun dan sangat bijaksana dalam menghadapi siapapun, terkenal cerdas dan ber-IQ tinggi, memiliki wibawa yang luar biasa. Kiai Haji Abdul Latif Majid mempunyai kepribadian yang menarik, yang mirip dengan bapaknya, Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Beliau berbadan sedang dengan warna kulit putih bersih, berhidung mancung agak tumpul dan berbibir bagus agak lebar. Matanya cekung dengan kelopak dan pelipis mata ke dalam, menunjukkan bahwa beliau seorang yang mempunyai pikiran yang tajam dan dalam. Tangannya yang halus dan lembut, selembut hatinya yang pemaaf. Beliau berjalan melangkah dengan pelan tapi pasti, dengan sorot mata mengarah ke bawah. Terkadang beliau menoleh ke kiri atau ke kanan untuk melihat situasi dan kondisi sekitarnya. Cara bicaranya tenang dan santun disertai senyum. Beliau berbicara dengan bahasa Jawami Kalam, artinya kata-kata yang dituturkannya mengandung makna yang banyak, karena beliau mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu dengan ringkas dan padat. Beliau juga mampu memberikan makna yang banyak dalam satu ucapan yang dituturkannya, jelas dan mudah dipahami, tidak lebih dan tidak kurang. Beliau juga sebagai pendengar yang baik karena memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepada orang yang berbicara kepadanya. Dari segi penampilan, beliau terlihat sederhana, pakaian yang dikenakan layaknya pegawai kantor pada umumnya, seperti kemeja dan batik yang menunjukkan kesan rapi. Beliau juga sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian badannya. Dari cara berpenampilan inilah dapat menempatkan dirinya bergaul dan dekat dengan kalangan manapun, mulai dari masyarakat sekitar, para santri, kiai, hingga pejabat pemerintah. Ketika marah, beliau diam, hanya roman mukanya sedikit berubah, dan beberapa saat beliau bicara pertanda marahnya mulai mereda, seolah tidak terjadi apa-apa. Karisma yang dimiliki sosok Kiai Haji Abdul Latif Majid mempunyai pengaruh luar biasa yang bukan didasarkan atas kewenangan, melainkan atas persepsi para pengikut bahwa pemimpinan tersebut dikaruniai dengan kemampuan yang luar biasa. Secara fisik, Kiai Haji Abdul Latif Majid tidak terlihat seperti seorang kiai pada umumnya.
Di luar rutinitasnya, penampilan Kiai Haji Abdul Latif Majid berbeda lagi, dengan kata lain penampilannya menyesuaikan keadaan. Selain gemar mengenakan jalanan jin dan kaos, beliau banyak menghabiskan waktunya untuk riyadhah, tidak tidur pada malam hari. Selama bertahun-tahun selalu berputar keliling ke berbagai daerah kabupaten di Jawa Timur dan juga di luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri untuk berdakwah dan menyiarkan sholawat wahidiyah. Beliau terkenal seorang ahli riyadhah, tidak tidur pada malam hari digunakan untuk senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pertolongan dan mohon bimbingan, serta mohon diberi ilmu laduni, ilmu yang tidak perlu belajar tapi mengetahui seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam kitab-kitab kuning. Itulah sisi lain dari Kiai Haji Abdul Latif Majid, kepribadian dan sikap beliau menjadi contoh kalangan santri. Kiai Haji Abdul Latif Majid adalah seorang anak yang mempunyai semangat yang tinggi dalam hal ilmu pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Semasa kecilnya, ia dimasukkan oleh ayahnya untuk belajar dan menempuh pendidikan formal di SD Negeri Kelurahan Bandar Lor, Kota Kediri pada tahun 1960. Ia menempuh pendidikan SD selama 6 tahun dan selesai pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan di SD, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Pada tahun 1965, ia masuk SMP selama 3 tahun, tepatnya di SMP Negeri 4 Bandar Lor, Kota Kediri, dan lulus dengan predikat baik pada tahun 1968. Kemudian melanjutkan pendidikan SMA pada tahun 1968 di SMA Negeri 2 Kota Kediri selama 3 tahun dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1971. Tidak hanya menempuh pendidikan formal, ia juga menempuh pendidikan formal yang diberikan ayahnya secara langsung. Ia mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya yang merupakan pengasuh pondok pesantren Kedunglo Al-Munadhdharah dan mu'alif sholawat wahidiyah. Ia belajar dengan ayahnya. Ketika sore hari ba'da asar, tidak hanya agama, ayahnya juga memberikan ilmu tentang ide pemikiran mengenai jiwa kepemimpinan untuk kelak bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Selain pendidikan formal dan informal, ia juga melanjutkan pendidikan non-formal di salah satu tempat kursus bahasa Inggris yang terkenal di Kota Kediri pada saat itu. Kiai Haji Abdul Latif Majid semasa remaja beliau sangat aktif membangun mental para remaja wahidiyah, terutama para remaja di Kelurahan Bandar Lor sekitar pondok pesantren Kedunglo Al-Munadhdharah. Pada tahun 1971 beliau membentuk Jamaah Usbu'iyah Remaja. Jamaah ini dibentuk untuk menjalin silaturahmi, dan remaja yang dibina pada saat itu menjadi orang-orang yang sukses. Beliau pernah mendirikan perkumpulan Young Moral Counseling, disingkat YMC, Perbaikan Moral Kaum Muda. YMC dibentuk pada tahun 1971 dengan tujuan mengajak generasi muda supaya memiliki moral yang baik dan meningkatkan moral kaum muda yang ada di Kota Kediri. Tidak hanya Jemaah Usbu'iyah dan YMC, beliau juga mendirikan perguruan bela diri Jiwa Suci di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhdharah pada tahun 1979. Jiwa Suci ini merupakan kumpulan dari pendekar-pendekar dari berbagai perguruan, materi yang didapat dari berbagai aliran-aliran yang ada, dan terdapat jurus-jurus baru yang diciptakan oleh guru-guru pencak silat melalui teknis pengajaran yang baru pula. Kemudian dari perkumpulan itu, ia mengajak orang-orang untuk mendirikan pencak silat Jiwa Suci. Di sisi lain, karena ia sebagai putra Mbah Yai Majid, pengasuh pondok pesantren Kedunglo Al-Munadhdharah, secara tidak langsung orang-orang tersebut ikut serta dalam mendirikan pencak silat Jiwa Suci. Bahkan prestasi yang sangat diperhitungkan hingga pengikutnya sangat banyak adalah Kiai Haji Abdul Latif Majid pernah sukses mengadakan takbir akbar yang diselenggarakan dalam rangka merayakan Idul Fitri yang diikuti oleh masyarakat sekota Kediri dan sekitarnya, serta pemuda-pemuda sekota Kediri.
Bisa dikatakan sukses sebab sebelumnya acara seperti itu pernah digerakkan oleh pemuda ataupun pondok-pondok lain, namun tidak maksimal dalam hal jumlah massa. Hal itu sebagai tanda bahwa beliau merupakan calon pemimpin yang sanggup menyatukan berbagai kalangan. Kegiatan ini dapat berjalan selama 4 tahun. Setelah itu diambil alih oleh pemerintah daerah. Pengangkatannya sebagai pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadoroh secara resmi dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 1989, sesaat sebelum beliau, Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Sholawat Wahidiyah wafat. Upacara pengangkatan tersebut dilaksanakan dengan hikmat. Keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah keluarga almarhum Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, yang mana dalam musyawarah keluarga dihadiri oleh seluruh anggota keluarga dan semua telah menyetujuinya. Hasil keputusan pengangkatan dibacakan oleh Bapak A.F. Badri selaku PSW atau pemimpin Sholawat Wahidiyah Pusat Kedunglo Kediri saat itu, yang isinya, perkenankanlah pada kesempatan yang haru ini kami akan membacakan hasil keputusan musyawarah keluarga almarhum tanggal 8 bulan Maret 1989 kurang lebih jam 02.00 WIB setelah wafatnya beliau almarhum Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Kepemimpinan secara umum baik untuk Pondok Pesantren Kedunglo maupun penyiar Sholawat Wahidiyah adalah beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Latif Majid. Sedangkan pengelolaan untuk Pondok Pesantren Kedunglo Putri dibantu oleh Al-Mukarramah Ibu DRA Nurul Isma Faik. Untuk Pondok Pesantren Putra Al-Mukarram Agus Imam Yahya Malik dan beliau Al-Mukarram Agus Abdul Hamid Majid. Khusus beliau Al-Mukarram Agus Abdul Hamid Majid ada suatu pernyataan bahwa beliau di dalam mengelola Pondok Pesantren Putra cukup sebagai pembantu. Itulah isi pidato singkat yang disampaikan Bapak A.F. Badri selaku PSW Pusat Wahidiyah dalam membacakan keputusan hasil musyawarah keluarga tentang pengangkatan Kiai Haji Abdul Latif Majid sebagai pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadoroh.